Egoisme sedang merajalela di mana-mana sampai menyentuh kehidupan keluarga itu sendiri. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tentang egois yang mematikan. Dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, dia berkata seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di sekitar di mana kita hidup, baik di rumah kita sendiri atau di lingkungan di mana kita ada saat ini, kita pasti temukan yang namanya egoisme ini. Egoisme sedang merajalela di mana-mana sampai menyentuh kehidupan keluarga itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak keluarga yang berantakan akibat tidak punya waktu bersama, baik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak, atau mungkin waktu ini hanya ada di kantor sehingga dia tidak punya waktu. Kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka egoisme akan menghancurkan kehidupan kita, atau egoisme akan mematikan kehidupan rohani kita sendiri. Jika sudah sampai pada level ini, maka satu dengan yang lainnya akan mengungkit-ungkit semua yang ia berikan, dan terjadilah kehancuran itu sendiri akibat egoisme yang tidak disadari atau tidak disingkirkan dari kehidupan kita sekalian. Hal pertama, egoisme bisa mematikan jika kita diperhamba oleh keinginan kita sendiri. Sebenarnya sangat mudah untuk kita mengetahui apakah kita diperhamba oleh diri sendiri atau tidak, dengan cara kita mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Menghargai pendapat orang lain itu juga sangat menentukan apakah kita egois atau tidak. Kalau kita egois, maka tidak akan terima pendapat orang lain meskipun pendapat orang itu bagus dan masuk akal. Tetapi kalau kita tidak egois, maka dengan rendah hati kita akan menerima pendapat orang lain atau pendapat tersebut untuk kepentingan bersama. Yang kedua, jika amarah lebih dari kesabaran, maka egoisme itu berhasil mematikan kita. Hal-hal yang sepele atau hal-hal yang kecil bisa mengganggu. Biasanya orang egois akan marah besar pada hal-hal yang kecil, karena itu mengganggu privasinya dan tidak membawa keuntungan apa-apa bagi dirinya. Kemarahan orang seperti ini akan reda jika dia mendapatkan penghargaan yang lebih dari yang seharusnya. Kalau saja dia sabar seperti seorang petani, menanti hasil dari jerih payahnya, maka orang yang sabar seperti itu melebihi seorang pahlawan, kata Alkitab. Karena itu, mari kita menyadari
bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, supaya egoisme itu tidak mematikan kita. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita, egoisme yang mematikan atau akan mematikan kita jika kita sudah memperhambakan orang lain. Orang egois akan merasa diri paling baik. Orang egois akan merasa diri paling pintar. Orang egois akan merasa diri paling penting. Dan dia akan memperhambakan orang lain. Seolah-olah tidak ada orang lain yang melebihi dirinya. Dia akan melakukan segala cara untuk memperhambakan orang lain untuk kepentingannya. Tujuannya dengan memperhambakan orang lain yang seperti ini untuk mencapai kepentingannya. Dan jika sudah terpenuhi kepentingannya, maka tidak menuntun kemungkinan ada orang lain yang harus disingkirkan karena kepentingan, karena keegoisan ini telah berhasil. Saudara yang terkasih, obat untuk egois itu sebenarnya tidak susah dicari. Karena obat itu sendiri ada melekat pada pribadi kita masing-masing, yaitu yang namanya kerendahan hati. Itulah obatnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan hati yang sama itu akan mampu bekerja sama dengan sesama lainnya dalam semua hal. Dalam sebuah hal yang memuliakan nama Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi obat untuk egoisme hanyalah kerendahan hati. Karena itu mari kita belajar untuk kita tetap rendah hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.